Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Syabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi web rekam medis elektronik sederhana yang dibuat menggunakan PHP, CSS, dan MySQL PHP MyAdmin. Di sini sudah dibuat database dengan nama Klinik C dengan 6 tabel, yaitu tabel dokter, tabel obat, pasien, pengguna, poliklinik, dan rekam medis. Tabel dokter berisi elemen ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Tabel obat berisi elemen ID obat, nama obat, dan keterangan obat. Tabel pasien berisi elemen ID pasien, nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Tabel pengguna berisi elemen ID user, nama, email, username, dan password. Tabel poli klinik, ini ada ID poli, nama poli, dan keterangan. Terakhir, tabel rekam medis terdapat elemen ID RM, tanggal periksa, ID pasien, keluhan, ID dokter, diagnosa, ID poli, dan ID obat. Untuk pembuatan source code-nya sendiri menggunakan aplikasi Notepad++ dengan membuat folder baru yaitu Klinik C pada htdocs di SAMPP dengan beberapa file. Yang pertama ini merupakan file source code dari login. Di login nanti pengguna harus memasukkan username dan password. Apabila belum memiliki, maka harus daftar terlebih dahulu. Selanjutnya ini merupakan source code dari cek login. Ini merupakan source code dari daftar. Bagi pengguna yang belum memiliki username dan password, bisa melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama, email, username, dan password. Ini merupakan source code dari proses daftarnya. Selanjutnya, koneksi. Koneksi merupakan file yang digunakan untuk menghubungkan file PHP yang telah dibuat dengan database. Selanjutnya, indeks. Indeks nanti sebagai file utama processing web agar muncul di browser setelah proses login. Di sini nanti juga terdapat dashboard dengan menu-menu yang merupakan database yang telah dibuat, yaitu data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Selanjutnya, menu pertama yaitu pasien. Di sini nanti data pasien yang pernah diinput akan muncul dan dapat melakukan proses input baru. Proses tambah, ini nanti berisi form untuk input pasien yang harus diisi, yaitu nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Pasien proses merupakan proses penyimpanan data di database setelah proses input. Kemudian untuk menu-menu yang lain seperti dokter, poliklinik, obat, rekam medis kurang lebih hampir sama dengan menu pasien tadi. Terdapat data yang telah diinput, form input, dan penyimpanan setelah diinput. Selanjutnya, untuk mengatur tampilan dan format website-nya nanti, saya sudah membuat 5 file CSS, yaitu
CSS login untuk mengatur tampilan login, CSS daftar untuk mengatur tampilan pendaftaran pengguna baru. Selanjutnya CSS index untuk mengatur tampilan indeks, CSS tabel untuk mengatur tampilan data yang berhasil diinput di semua menu. CSS form digunakan untuk mengatur tampilan form input di semua menunya nanti. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat sekalian untuk ditampilkan hasil dari CSS-nya. Oke, yang pertama ini ada file CSS dari login. Ya, source code-nya. CSS ini sudah dihubungkan dengan file PHP-nya yaitu login.php ini menggunakan tag ini link rel stylesheet href CSS login.css. Ini berlaku juga untuk semua CSS yang dihubungkan dengan PHP menggunakan tag ini link rel stylesheet href diikuti dengan nama file CSS-nya. Kita kembali ke CSS login ini. Untuk lebih jelas tampilannya, kita coba masuk ke websitenya. Localhost /clinic/c/login.php. Kita enter. Code merupakan tampilan dari login. Penjelasannya ini margin, padding, dan outline-nya 0, font family-nya open sans. Ini font family-nya open sans serif. Kemudian lanjut ke body. Body-nya ini menggunakan background image dari gambar internal yang sudah dimasukkan ke folder. Ukurannya cover, posisinya di tengah tanpa perulangan. Ini gambarnya sudah dimasukkan ke folder Clinic C, posisinya di tengah tanpa perulangan, jadi ini full cover. Selanjutnya untuk container, posisinya absolut atau melayang di tengah-tengah, paddingnya 20 pixel sampai ke 5 pixel, lebarnya 300 pixel, background colornya abu-abu, box shadow-nya abu-abu. Ini tampilannya seperti ini, posisinya melayang di tengah-tengah, terus backgroundnya ini abu-abu, bayangan dari boxnya ini abu-abu atau box shadow-nya. Selanjutnya H1 atau judul di tengah dengan ini huruf kapital uppercase. Selanjutnya untuk label ini warna biru colornya, container form input transparan warna ini buat transparan, jadi gambar dari background utamanya tetap terlihat. Untuk buttonnya warna putih ya, ini warna putih tanpa border. Ini buttonnya login warna putih tanpa border. Selanjutnya untuk daftar, ini CSS daftar, isi source code-nya sama dengan CSS-nya login, jadinya seperti ini. Nih, di sini nanti pengguna yang belum memiliki username dan password melakukan pendaftaran akun yang meliputi nama, email, username, password, kemudian daftar. Kita kembali ke login, kita coba masukkan username dan password. Login. Oke, kita diarahkan ke indeks atau dashboard-nya ini.
Ini dibuat dengan format indeks ini, CSS indeksnya. Background image-nya juga internal yang sudah dimasukkan ke folder Klinik C. Navigation di sini digunakan untuk membuat menu dropdown seperti ini. Menu dropdown berbentuk horizontal. Ada data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Ini merupakan formatnya CSS untuk menu dropdownnya. Inline box itu menyamping. Oke, lanjut ke CSS tabel. CSS tabel itu untuk membuat tampilan seperti ini. Ini merupakan data-data yang sudah pernah diinputkan, jadi untuk membuat tabelnya menggunakan ini tadi, indeksnya. Tabel CSS-nya maksud saya. Oke, selanjutnya ini ada CSS form. Ini untuk membuat tampilan form inputnya seperti ini. Kita coba tambah. Nih. Di sini posisinya juga sama seperti login tadi, melayang di tengah-tengah, transparan, dengan box shadow-nya juga abu-abu. Jadinya seperti ini. Oke, coba kita input baru data pasien, dokter poliklinik, sampai rekam medisnya. Yang pertama data pasien. Kita coba input. Nomornya 5. Nama pasiennya Raka. Adi Winata. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya Sukoharjo. Nomor telepon bisa diisi. Kita simpan. Ini data pasien Raka sudah berhasil diinputkan maksud saya. Kemudian kita coba input data dokter. Ini kita tambah. Nama dokternya Dokter Gigi Zainal Abidin. Ini spesialis gigi dan mulut. Gigi dan mulut. Ini alamat dokternya kita masukkan Surakarta saja. Nomor HP-nya. Oke, kita simpan. Ini data dokter giginya Zainal Abidin, spesialis mulut, Surakarta. Berikut nomor teleponnya sudah berhasil diinput. Kita coba input data poliklinik. Tambah. Itu nama polinya poli gigi dan mulut. Keterangan layanan kesehatan masalah gigi dan mulut.
simpan. Ini sudah berhasil diinput. Kemudian kita coba input data obat. Kita tambah. Nama obatnya Merflon. Keterangan obatnya tablet. Simpan. Ini data obat sudah berhasil diinput. Selanjutnya ini input rekam medis pasien. Kita tambah. Tanggal periksanya hari ini tanggal 4 Juli 2023. Pilih pasiennya Raka Adiwinata. Keluhannya gusi, terasa nyeri. Dokternya dokter gigi yaitu Zainal Abidin. Diagnosanya periodontis. Poliklinik gigi dan mulut. Dan obatnya yang diberikan itu Merflon untuk obat periodontis tadi. Kita simpan. Berikut merupakan data rekam medis dari pasien nama Raka Adiwinata yang periksa hari ini tanggal 4 Juli 2023 dengan keluhan gusi terasa nyeri dengan dokter Zainal Abidin, diagnosa periodontis, poligigi dan mulut, dengan obat yang diberikan yaitu Merflon. Ya, berikut merupakan contoh aplikasi sederhana dari rekam medis elektronik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.